Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi di channel ini. Kali ini pembahasan kita tentang makhraj al-lisan atau lidah. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang makhraj al-khayshum atau rongga hidung. Lalu ada makhraj asy-syafatain atau dua bibir. Sekarang makhraj lidah atau al-lisan. Nah, makhraj al-lisan atau lidah ini terbagi pada 4 bagian. Yang pertama yakni pangkal lidah atau aqsal lisan. Nah, makhraj ini adalah mengeluarkan suara itu dari lidah bagian bawah yang menempel di tenggorokan. Jadi ini pangkal lidah kita betul, pangkal lidah itu ya. Pangkal lidah kita yang berdekatan dengan tenggorokan. Kalau lidah kita panjang, maka yang paling bawah itu, yang paling dekat tenggorokan, nah itu disitulah makhraj pangkal lidah ini. Ada dua huruf, yakni huruf qaf dan huruf kaf, ya. Nah ini jangan salah, ada dua huruf qaf dan kaf. Huruf qaf itu makhrajnya adalah pangkal lidah paling belakang setelah tenggorokan itu ya. Kita tempelkan ke langit-langit mulut. Jadi kita rasakan yang paling bawah itu ya, yang paling dekat dengan tenggorokan itu, kita tempelkan dengan langit-langit mulut, ya yang bagian atas ya, mulut bagian atas itu. Kalau ada anak lidah, anak tenggorokan itu ya, yang amandel itu, dekat-dekat situ kira-kira, kita tempelkan lidah yang bagian situ itu ke langit-langit mulut, ini bagian atasnya. Itulah makhraj huruf qaf. Tempat keluarnya huruf itu dari situ. Qaf. Kita contohkan dengan tafsirnya. Qaqiqu baqqa. Quqan qaniqaqna minal muqani maqiqan qaniqa. Nah, jadi harus ditebalkan ya, karena qaf itu adalah salah satu huruf isti'la atau huruf tebal. Jadi ketika kita dengungkan itu tetap tebal dia. Kong, kong, nah, tetap tebal. Koniko, koniko, gitu. Saya ulangi. Qaqiqu baqqa. Quqan qaniqaqna minal muqani maqiqan qaniqa. Jadi huruf kasroh pun, berbaris bawah tetap tebal dibaca. Qi, beda dengan ki ya. Yang kedua, ya ini kaf. Nah, ini lebih tipis ya. Beda dengan qaf, tipis. Kaf ini sifatnya itu berbeda dengan qaf. Tapi makhrajnya sama, yakni aqsal lisan atau pangkal lidah. Tetapi ini pangkal lidah tetapi juga berbeda sedikit. Apa makhrajnya? Yakni pangkal lidah bagian belakang itu ya, itu lebih ke depan sedikit setelah qaf dan kita tempelkan ke langit-langit mulut bagian atas ya, mulut bagian atas itu. Jadi kalau qaf itu paling belakang betul lidah kita, ini agak maju sedikit tapi masih kategori pangkal lidah, aqsal lisan masih kaf ini. Nah, sifatnya juga berbeda ya dengan huruf qaf. Kita contohkan kakiku bak kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Ya, jadi dia lebih tipis dia, ada sifatnya halus ya, kemudian
Yang perlu diperhatikan ada juga udara yang mengalir. Ada sifat hamesnya, udara yang mengalir. Tapi tidak boleh juga kita betul-betul mengalir deras tuh, ka gitu. Nah, itu salah juga. Tetap ka, kakiku. Ketika ada sukun, bak, bak. Nah, ada mengalir tapi sedikit saja. Jangan bak. Nah, itu menjadi kha dia, bak, bak. Nah, tipis saja. Mengalir tapi sedikit aja. Kakiku bak. Kanikakna minal mukni makika kanika. Itu kaf. Jadi kof dan kaf adalah di pangkal lidah. Atau bahasa Arabnya aqsal lisan. Pangkal lidah. Betul-betul di awal lidah yang dekat dengan tenggorokan. Tetapi kof lebih pangkal, kaf lebih ke atas sedikit, ya menuju ke tengah. Tetapi dia masih disebut sebagai pangkal lidah. Yang kedua adalah makhraj tengah lidah atau wastul lisan. Wastul lisan, yakni bagian lidah bagian tengah yang kita tempelkan ke langit-langit mulut. Jadi bisa kita rasakan ada tengah lidah kita tempelkan ke atas. Lidah itu tempelkan ke atas atau ke langit-langit mulut. Itulah makhraj dari tengah lidah atau wastul lisan ini. Ada 3 huruf. Yang pertama yakni huruf jim ya, jim. Huruf jim ini sering kali kadang-kadang ditebalkan. Menjadi dia seakan-akan ujung lidah. Nah, ini salah. Dia ja. Pengucapannya landai saja, ja. Jangan terlalu difasih-fasihkan ja, gitu ja. Kalau ja itu sudah ujung lidah. Dia bukan ujung lidah, tetapi tengah lidah. Bahkan kadang saking apanya ja menjadi ca, nah, itu lebih salah lagi. Jadi biasa saja ja, tengah lidah. Kita contohkan jaji jubaj. Juja jani jajna minal mujni majija janija. Jadi lembut ya, lembut ya. Jadi tidak berat ya, tidak harus ja gitu dipenuhkan. Itu masih keliru ya, apalagi ca itu lebih salah lagi. Kita ulang. Jaji jubaj juja jani jajna minal mujni majija janija. Oke, itu yang pertama, wastul lisan huruf jim, tengah lidah. Yang kedua, shin ya, sya. Nah, ini juga tengah lidah ditempelkan, lidah kita bagian tengah ditempelkan ke langit-langit atas. Kesalahan yang sering terjadi pada huruf shin ini adalah dengan juga memenuhkannya itu. Seakan-akan dia shin gitu ya. Memainkan bibir, shin sampai monyong shin. Bukan itu. Biasa aja ya, shin. Jadi dia tetap huruf lidah bagian tengah. Bukan huruf bibir. Kalau kita agak memonyongkan itu seakan-akan huruf bibir. Jadi bibir itu kalau bisa tidak tidak terlalu bergerak gitu ya. Kalau bibir kita bergerak, shin gitu, nah itu salah.
makhrajnya menjadi bibir. Padahal shin itu bukan huruf bibir, tetapi huruf lidah, khususnya tengah lidah. Kita contohkan syashishu bash shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Ya, itu huruf bibir. Ulangi sekali lagi. Syashishu bash shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Itu yang kedua, ya. Tengah lidah ada jim, ada shin. Selanjutnya yang ketiga ada ya. Nah, ya ini relatif mudah ya. Ya. Tengah lidah tempelkan ke langit-langit atas. Dan jarang salah lah ya. Karena memang mudah. Kita contohkan. Ya yi yu bai. Yu yai yani yaina minal muini mayi yai yani ya. Sekali lagi. Ya yi yu bai. Yu yai yani yaina minal muini mayi yai yani ya. Sahabat Al-Quran, selanjutnya yang ketiga adalah tepi lidah atau hafatul lisan. Jadi huruf tepi lidah ini adalah bagian tepi-tepi lidah, baik yang kiri maupun yang kanan. Nah, itu yang dimaksud dengan tepi lidah. Jadi dari pangkal sampai ujungnya, yang tepinya, yang kiri ataupun yang kanan. Ada dua huruf, yaitu huruf dot dan huruf lam. Huruf dot itu adalah tepi lidah yang bagian pangkalnya nih ya, hingga bagian tengah. Jadi dari agak tenggorokan itu sampai ke tengah itu adalah makhrajnya. Tapi bagian tepinya, dia dihitung tepi lidahnya yang bagian pangkal hingga bagian tengah. Sedangkan huruf lam adalah tepi lidah bagian tengah sampai ke ujung. Ya, sampai ke ujungnya. Nah, kalau kita khususkan lagi, dot itu makhrajnya adalah tepi lidah. Ya, tepi lidah itu kita tempelkan ke geraham atas. Ya, jadi geraham itu kan di tengah dia, di tengah geraham bagian atas itu kan kalau dibagi dekat lidah itu kan geraham itu bagian tengah dari mulut kita ya, tengah dari lidah itu. Sementara kalau gigi seri kan bagian depan ya, atau dekat ujung lidah. Nah, ini makhrajnya adalah tepi lidah, pinggir lidah kita, boleh yang kiri, boleh yang kanan, itu kita tempelkan ke geraham atas, gigi geraham atas, gigi untuk mengunyah, gigi geraham ya. Di situ makhrajnya. Dot gitu ya. Dot ya. Kita bisa rasakan menempelkan tepi lidah kita ya, baik kiri atau kanan ke geraham atas. Nah, itu cara atau tekniknya. Kita contohkan dadidu bad ضاني ضبن من المضن مضيضا ضنيضا. Ya, ini perlu disampaikan juga bahwa dot ini adalah bukan huruf qalqalah. Jadi ketika dibaca bab ya, tidak ada bod, tidak ada qalqalah atau pantulannya. Karena dia bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu hanya ada 5, kutbu jadin, baju di toko. Kof to ba jin dal ya. Kof to ba jin dal ada 5.
Jadi dot ini tidak termasuk huruf qalqalah, maka jangan sekali-kali dipantulkan. Dan perlu dicatat juga bahwa salah satu sifat dari dot ini adalah isti'la, huruf isti'la atau huruf tebal. Maka kita bacanya harus ditebalkan juga. Nah, ini kadang-kadang ada huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya, maka cara keluarnya, cara membacanya juga berbeda. Cara keluarnya sama, tetapi karena sifatnya berbeda, maka cara membacanya juga berbeda. Yang berikutnya, yang kedua, dari tepi lidah ini adalah lam, yakni cara membacanya adalah dengan menempelkan tepi lidah kita ke gusi bagian atas. Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa tepi lidah itu ada bagian pangkal hingga tengah, yakni huruf dot, dan ada yang bagian tengah sampai ke ujung lidah. Nah, tepi lidah itu ya, yang bagian ujungnya kita tempelkan ke gusi atas. Itulah makhraj dari huruf lam. La gitu ya. La. Nah, kesalahan yang sering juga terjadi adalah ada yang mencoba mengkolkolahkan membacanya. Nah, ini juga keliru karena lam juga bukan huruf kolkolah. La, li, lu. Bal. Jadi tidak boleh bal mantul dia. Al, ala, ala. Nah, gitu. Kadang-kadang ada yang membuat seperti itu. Biasa saja kita coba rasakan bagaimana tepi lidah kita, boleh yang kiri atau yang kanan, yang ujungnya, tepi ujungnya itu ya, kita tempelkan ke gusi atas. Ya, gusi itu tempat tumbuh ya, daging ya, bukan tempat tumbuh. Di atas tempat tumbuh lagi, yang bagian atas, tempat tumbuh gigi kita, yang di atas tempat tumbuh itu gusinya itu kita tempelkan dengan lidah kita, yang pinggir ujung gitu. Nah, itulah makhraj dari lam. Kita contohkan lalilubal lulailanilal minal mulni malilalanila. Ulangi. Lalilubal lulailanilal minal mulni malilalanila. Oke, itu adalah makhraj lam ya. Selanjutnya yang keempat dari makhraj lidah ini, yakni ujung lidah atau torful lisan. Nah, ujung lidah ini atau torful lisan ini paling banyak ya, paling banyak huruf ya yang kita keluarkan dari ujung lidah ini. Yang pertama huruf nun. Ya. Huruf nun itu makhrajnya adalah ujung lidah kita tempelkan ke gusi bagian atas. Nah, jadi kan mirip-mirip dengan lam tadi nih. Mirip-mirip dengan lam tadi. Kalau lam itu tepi lidah bagian ujung, tepinya ya, tepi lidah bagian ujung tempelkan ke gusi bagian atas. Kalau nun ini ujung lidah tempelkan ke gusi bagian atas. Jadi mirip-mirip. Na, la, itu sama tempat keluarnya. Ujung lidah juga. Tapi lam ini cenderung ke tepinya, ujung lidah yang tepinya. Kalau nun adalah ujung lidah ditempelkan ke gusi bagian atas. Makanya ada sebagian ahli tajwid yang mengatakan bahwa lam dan ro itu sama makhrajnya dengan nun. Jadi pembagiannya berbeda ya, tidak banyak gitu ya, tidak lebih simpel. Ada yang mengatakan lebih simpel daripada 18 ya. Ini kan ada 18 semua ini.
itu dikurangi karena sama dia bagiannya. Tapi ada yang membedakan. Jadi, termasuk yang kita bicarakan sekarang itu kita bedakan. Jadi nun itu adalah ujung lidah kita tempelkan ke gusi bagian atas. Kita contohkan, nani nuban, nunan naninan naminal munni maninan nanina. Ulangi, nani nuban, nunan naninan naminal munni maninan nanina. Itu nun ya. Ujung lidah kita tempelkan ke gusi atas. Lalu ada lagi ro. Nah, ini mirip dengan nun ya. Ujung lidahnya, ujung lidah kita tempelkan ke gusi atas juga. Makanya ada yang bilang sama ya. Ro, ro, ro. Itu ujung lidah kita tempelkan ke gusi atas. Cuma lebih naik sedikit daripada nun. Jadi kalau nun itu persis di gusi atas itu, ro itu lebih tinggi sedikit, lebih naik sedikit. Ro. Dan ada getarannya, tapi jangan terlalu gitu ya. Ro. Nah, jangan. Double-nya, getarannya tidak terlalu kuat. Kita contohkan. Rori rubar. Rurarranirarna minal murni marirarranira. Selanjutnya huruf ta, dal, dan to. Ta, dal, dan to. Bisa kita katakan ini yang ketiga, 4, 5 ya. Yakni ini sama makhrajnya, yakni ujung lidah yang ditempelkan ke tempat pertama tumbuh gigi atas. Jadi gusi tetapi persis di antara gusi dan gigi itu. Jadi bukan gusinya, tapi gigi tempat tumbuh pertamanya. Nah, ujung lidah bagian atas itu ditempelkan ke batas antara gusi dan gigi itu. Nah, itu huruf-hurufnya adalah ta, dal, dan to. Kita ambil yang pertama dulu, ta ya, ta. Kita contohkan. Tati tubat tutan tanitat naminal mutni mati tanita. Tati tubat. Jadi ingat, ta ini juga ada hamasnya. Tati tubat. Asal jangan bat. Itu seringkali salah di situ. Seakan-akan ada sinnya. Dia bukan bat, tapi bat begitu. Ta-nya juga jangan terlalu ta gitu. Ta, tidak. Biasa saja. Ada hamasnya, ada suara udara yang mengalir, tapi tidak terlalu. Tidak ta gitu juga, tapi tetap ta ya. Ingat, ujung lidah kita tempelkan ke pangkal gigi atas, gigi seri atas itu. Tati tubat tanitat naminal mutni mati tanita. Berikutnya dal. Ya, dal sama dengan ta makhrajnya ujung lidah ditempelkan ke gigi seri bagian atas ya, bukan giginya tapi tempat tumbuhnya antara gusi dan gigi tempat tumbuhnya itu.
Persis disitulah tempat tumbuh gigi itu. Kita contohkan dadi dubad duda dani dadana minal mudni madida danida dadi dubad penyebutannya du ya, du gitu. Dadi dubad duda dani dadana minal mudni madida danida. Itu dal. Satu lagi yang sama makhrajnya adalah to. Jadi ta, dal, to. Dan ini to ini bedanya pada sifatnya. Sifatnya adalah isti'la dan itbaq, jadi tebal dia. Tebal, kemudian ada kuat tekanannya juga. Tatitu batta tutan tani tatana minal mutani matitan tanita. Tebal ya, dibaca tebal. Selanjutnya makhraj ujung lidah juga adalah sa, za, dha. Nah, ini sama makhrajnya, yakni ujung lidah kita ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Seperti kita menggigit ujung lidah gitu. Jadi ujung lidah kita tempelkan ke ujung gigi seri bagian atas. Sa, za, dha. Sa, za, dha. Jadi itu sama makhrajnya. Cuma ada sifatnya yang tipis, ada yang tebal gitu. Nah, kita mulai dari sa. Sa, si, su, bas, su, sa, sani, sasna, minal, musni, masi, sa, sani, sa. Ya, itu ya. Lalu zal. Zal juga sama. Ujung lidah ditempelkan ke gigi seri bagian atas. Za. Coba bisa dirasakan ya. Zazizu. Zazizu baz. Zuza zani zazna minal muzni maziza zaniza. Ya. Sa dengan za ini mungkin relatif tidak begitu berbeda ya. Tidak begitu salah, tidak banyak yang salah, tapi walaupun ada juga yang salah karena makhrajnya tidak tepat. Jadi sa tapi dibaca sa. Nah, itu kan beda. Sa itu memang ujung lidah ditempelkan ke gigi seri bagian atas gitu. Begitu juga za sama ya. Nah, yang ketiga, yang dari yang tiga nih, kalau dari lidah ini, ujung lidah ini bagian ke-6, 7, 8 ya, tapi bagian yang sama ini adalah dha. Nah, dha ini yang sering salah. Saya dengar-dengar sering salah orang membacanya. Dha itu ujung lidah sama dengan sa tadi ditempelkan, ujung lidah ditempelkan ke gigi seri bagian atas. Jadi, tapi kebanyakan orang para pembaca Al-Quran membacanya sebagai zo gitu, zo. Padahal bukan seperti itu cara pengucapannya, tapi sama dengan sa dia. Ujung lidah, zo. Cuma sifatnya itu tebal dia huruf itbaq juga. Termasuk ketika dengung dan sukun. Nah, jadi bedakan dia dengan zai. Seringkali disamakan dengan zai.
Kalau disamakan dengan zai, kadang-kadang itu salahnya. Disamakan dengan zai hanya tebalnya za, jadikan zo. Itu salah. Yang benar dia disamakan dengan zal, tetapi dia tebal. Ro, zal, za, ri, ru. Ro, ri, ru. Itu. Bukan zal, za, zi, zu, zo, zi, zu. Dia sama makhrajnya dengan zal. Itu yang perlu diingat, sama makhrajnya dengan zal. Ro, ri, ru. Kita contohkan ya. Ro, ri, ru, baz. Ru, zani, zalna, minal, muzni, mazizan, zani, za. Berikutnya yang ke-9, 10, 11, sa, za, so. Ini makhrajnya sama, yakni ujung lidah kita tempelkan ke gusi bagian bawah. Bisa dirasakan ya, ujung lidah kita tempelkan ke gusi bagian bawah. Sa, 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 za, so. Kita contohkan. Sa, si, su, bas. Susan, sani, sasna, minal, musni, masisan, sanisa. Ya, relatif tidak sulit. Kemudian za ya. Sama makhrajnya, ujung lidah ditempelkan ke gusi bagian bawah. Za, zi, zu, baz. Zuza, zani, zazna, minal, muzni, maziza, zaniza. Bedakan ya dengan yang lain, dengan za, dengan zo yang tadi. Ini za. Sa, za, sama. Kemudian so. Nah, ini so ini sama makhrajnya dengan sa, za, so. Tetapi perhatikan, jangan sampai kita memonyongkan bibir. So ya. So, so. Jadi dia bukan huruf syafatain. Kadang-kadang kesalahannya sering memonyongkan bibir so, sui, su. Itu. Memonyongkan bibir so, sui, su. Itu salah. Biasa saja. So, si, su. So, si, su. Kita contohkan. Ini bedanya ya. Ini bedanya ada sifat tebalnya. Jadi kalau sa, za itu tipis. Sementara so ini sifatnya tebal. Sementara makhrajnya sama. Tempat keluarnya ujung lidah ke gusi ditempelkan ke gusi bagian bawah. Kita contohkan. So, si, su, bas. Su, so, sani, sosna, minal, musni, masi, so, sani, so. Jadi ada sifat tebalnya, beda dengan sa dengan za, tapi makhrajnya sama dengan sa dan za. Nah, ini pelajaran kita tentang makhraj lisan, al-lisan atau lidah. Jadi ada 18 huruf totalnya. Yang pangkal atau aksol lisan ada 2. Kemudian yang tengah lidah atau wastul lisan ada 3. Kemudian yang tepi lidah atau hafatul lisan itu ada 2. Dan yang terbanyak ujung lidah atau torful lisan itu ada 11. Totalnya 18 huruf. Terbanyak di antara makhraj yang lain. Sahabat Al-Quran, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.